Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'ishatana binailil ridha was sa'adah wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, yang terhormat para asatidz yang berkenan hadir pada malam hari ini, serta teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam masjid yang sama-sama kita cintai ini. Salat besertakan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaznya yang suci, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang berbahagia, ada seorang pemuda di sebuah kamar. Dia sedang duduk termenung di pada kamar dengan wajah pucat, tubuhnya kesakitan dan detak jantungnya berdebar-debar. Keluar dari hidungnya darah, terkadang dia ketawa, terkadang dia menangis, berteriak kesakitan. Saudaraku yang berbahagia, itulah gambaran seorang pemuda yang terjatuh ke dalam obat bius dan obat-obat terlarang. Dia akan ketawa ketika mendapatkan obat bius tersebut dan dia akan menangis ketika tidak mendapatkannya. Berdasarkan ilustrasi di atas, berdirinya kami di depan ini untuk menyampaikan sebuah syarat yang berjudul Katakan Tidak pada Narkoba. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa pemuda mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan dan memajukan suatu bangsa. Mereka adalah harapan umat yang berjuang untuk negara demi mencapai masa depan yang cerah. Mereka juga merupakan harapan umat Islam yang mengorbankan diri mereka untuk mengaplikasikan ajaran-ajaran Islam di masa yang akan datang. Sebagaimana sabda Nabi, Inna fi yadi syubbani amrul ummati wa fi aqdamihim hayataha. Sesungguhnya di tangan pemuda lah urusan suatu umat. Kalau pemudanya maju, maka umatnya pun akan hidup maju. Oleh karenanya, kami menganggap bahwa pemuda mempunyai peranan yang sangat penting di masa yang akan datang. Akan tetapi, sangat disayangkan, kita banyak menyaksikan teman-teman kita dari para pemuda yang melanggar hukum-hukum Islam dan mengabaikan pendidikan, pengajaran, dan berakhlak jelek. Sebagaimana kita dapat menyaksikan di televisi atau mendengar di radio atau membaca di koran-koran, banyak pemuda kita yang mengkonsumsi ekstasi, obat bius, obat-obat terlarang, dan sebagainya. Sebagaimana kita dengar di televisi sekitar 3 juta pemuda yang terjatuh ke dalam jurang narkotika dan obat-obat terlarang. Hadirin yang berbahagia, sekarang bagaimana dengan tahun-tahun yang akan datang? Bagaimana dengan tahun-tahun sebelumnya? Berapa jumlah pemuda yang terjatuh ke dalam jurang narkotika dan obat-obat terlarang? Tidak akan pernah terpikir dan terbayang oleh kita bagaimana masa depan mereka, bagaimana masa depan negara apabila seluruh pemudanya terbuai oleh rayuan narkotika dan obat-obat terlarang. Jadi, bagaimana kita menghadapi permasalahan seperti ini? Kami akan menjelaskan kepada kalian 3 cara atau metode sebagai solusi untuk menghadapi permasalahan seperti atas. Yaitu, yang pertama, kita mesti menanamkan nilai keimanan dan ketakwaan dalam diri kita. Karena terutama terlebih dahulu dalam lingkungan keluarga, wajib bagi setiap keluarga untuk menanamkan nilai keimanan dan ketakwaan kepada anak-anak mereka sejak kecil. Karena orang tua berperan penting dalam membentuk kepribadian anaknya. Bagaimana sabda Nabi yang artinya setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci, maka orang tuanya lah yang menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Setelah mendengar hadis barusan di atas, kita dapat pahami bahwa setiap orang tua wajib mendidik dan mengajarkan anaknya dengan ajaran Islam.
diberikannya keimanan dan ketakwaan. Karena dengan keimanan dan ketakwaan yang tertanam sejak kecil, maka mereka akan menjadi seorang muslim dan mukmin yang berpegang teguh pada adab-adab Islam, tidak akan terbuai oleh rayuan narkotika dan obat-obat terlarang. Yang kedua, kita semua mesti bersatu. Bahwasanya dengan bersatu kita dapat menghindari dan menghapus narkotika dan obat-obat terlarang di negara kita ini. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam kitabnya yang akan dibacakan oleh qari kami sebagai berikut. dari godaan-godaan setan yang tertutup dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu. Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan ingatlah ketika kamu di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepadamu semua agar kamu dapat petunjuk. Quran Surat Al-Imran ayat 103. Suatu yang sulit dan berat akan menjadi mudah dan ringan apabila bersatu. Apabila masyarakat, para pemimpin, ulama dan organisasi-organisasi pemuda bersatu dalam membasmi narkotika dan obat-obat terlarang, maka para pengedar dan para bandar narkotika tidak akan berani masuk ke negara kita ini. Mereka akan lari dan kita akan aman dari bahaya narkotika dan obat-obat terlarang. Yang ketiga, mari kita bantu teman-teman kita, tetangga kita, saudara-saudara kita yang terjatuh dalam jurang narkotika dan obat-obat terlarang. Bagaimana firman Allah dalam kitabnya yang akan dibacakan oleh qari kami sebagai berikut. Wa ta'anu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan.
kuasa dan permusuhan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dari ini kita dapat pahami bahwa kita mesti membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita, yang terjatuh ke dalam jurang narkotika dan obat-obat terlarang. Mari kita ajak menasihati mereka supaya kembali kepada jalan agama Islam. Mari kita jadikan mereka untuk anggapan bahwa kesenangan dan kenikmatan yang terdapat pada narkotika dan obat-obat terlarang hanya kenikmatan sementara saja dan hanya tipuan belaka. Dengan 3 cara di atas tadi, insya Allah negara kita akan aman dari bahaya narkotika dan obat-obat terlarang yang dapat menghancurkan masa depan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Undur maqala wala tandur maqala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.